baru sampai Orung. Ini manajernya, Bu Ratna. Adminnya, ya. Halo teman-teman semuanya, namaste. Ya, saya baru sampai Orung. Ya, Orung itu adalah salah satu studio yoga yang ada di daerah Jakarta Pusat, ya, di Menteng area. Dan saya punya kelas offline salah satunya dan kelas online juga di sini ya, dari Orung. Nah, untuk latihan kali ini saya akan memberikan materi latihan yaitu restoratif yoga. Nah, restoratif yoga itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan secara bertahap ya sambil kita latihan. Tapi garis besarnya seperti ini ya. Restoratif yoga adalah latihan yoga yang tujuan utamanya atau goalnya adalah untuk merestore ya, restoring, restorasi, mengembalikan kondisi tubuh, fisik ya, maupun juga kondisi pikiran ya. Semoga itu ke dalam kondisi normalnya, ke dalam kondisi idealnya. Ya, jadi restoratif yoga biasanya dilakukan dengan menggunakan props, alat bantu. Nah, kebetulan karena saya membuat video ini di Orung dan Orung punya fasilitas yang sangat bagus ya, propsnya komplit, rapi, bersih dan sangat nyaman ya. Jadi saya manfaatkan untuk membuat video tentang restoratif yoga. Nah, kenapa menggunakan alat bantu misalnya seperti bolster ya? Jadi ketika kita melakukan pose-pose yoga restoratif, kita diminta untuk menahan pose tersebut dalam waktu yang cukup lama, cukup panjang ya, bisa sampai 5 menit, bisa 10 menit, bahkan ada yang sanggup dan digolkan sampai ke 15 menit ya. Nah, karena menahan gerakannya cukup panjang dan cukup lama ya, biasanya berupa gerakan peregangan ya. Itu kita harus mengadjust posisi tubuh supaya cukup nyaman. Nah, cara yang terbaik adalah menggunakan props. Jadi props digunakan untuk membantu tubuh kita untuk mensupport supaya kita dalam kondisi cukup nyaman, cukup rileks, tapi tetap melakukan gerakan-gerakan yoga ya, sehingga nyaman dilakukan untuk jangka waktu yang agak panjang 5 sampai 15 menit ke depan ya. Karena itu kita pakai props. Nah, teman-teman yang di rumah latihan dan tidak punya props spesifik untuk latihan yoga, Anda bisa sediakan pengganti bolster misalnya. Bolster ini sebenarnya bantal guling ya, guling yoga. Tapi gulingnya bukan seperti guling tidur ya. Ini agak sedikit firm ya, keras ya. Nah, kalau teman-teman tidak punya guling yang keras, Anda bisa pakai 2 guling atau 3 guling. Guling tidur misalnya ya. Lalu kalau teman-teman tidak punya balok ya, you don't have enough blocks ya, Anda bisa gantikan balok dengan satu benda yang cukup solid, padat dan keras ya. Misalnya buku tebal ya, atau mungkin Tupperware ya, Tupperware mama ya, yang solid tapi jangan sampai rusak ya, Tupperware nanti bisa diamuk ya. Ya, atau apapun yang kira-kira bentuknya seperti ini ya, balok ya. Kita tidak akan tumpukan berat badan ke sini, tidak. Jadi jangan khawatir akan rusak, tapi minimal solid ya dan cukup padat. Oke? Lalu ada juga kadang-kadang kita pakai handuk ya, handuk mandi bisa, handuk kecil bisa dilipat ya, tergantung kondisi dari kebutuhan kondisi tubuh dan kebutuhan masing-masing. Ya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja latihan yoga kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau nanti Anda merasa latihan ini membantu ya, Anda silakan share ke teman-teman Anda ya, supaya mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama, dan kasih tombol like ya, tentu saja akan sangat bermanfaat sekali buat saya. Dan kalau belum subscribe silakan ya, jangan ragu-ragu subscribe this channel. Dan teman-teman kalau nanti ada usulan, saran ya untuk kira-kira mau melakukan latihan apa lagi, atau mungkin ada kritikan ya yang kira-kira bisa membuat saya memperbaiki kualitas dari video-video saya ya, silakan pertanyaan apapun ketik saja di kolom komentar. Oke? Yuk kita mulai latihannya, restoratif yoga. Namaste. Ya teman-teman, saya sudah sediakan 2 bolster ya, atau 2 guling
dan 2 balok ya untuk latihan restoratif kali ini ya. Teman-teman, seperti tadi saya sudah bilang, silakan diakali ya, sediakan props yang ada di rumah saja yang kira-kira bisa menggantikan peran dari alat-alat yang sudah saya sediakan ini. Oke, sebelum kita mulai latihan restoratifnya, kita sedikit melakukan peregangan ya, pemanasan untuk mempersiapkan persendian ya, terutama persendian panggul dan juga bahu supaya lebih nyaman ya. Teman-teman bisa pegang lututnya, lalu lakukan gerakan melingkar seperti ini. Ya, you do something. Very gentle movement, soft saja, halus saja, ya ringan saja. Tentu saja lakukan di matras ya, di lantai, jangan di kasur ya. Karena kasur itu kurang ideal kalau kita mau latihan yoga ya, karena terlalu empuk. Jadi kita harus lakukan di alas yang keras ya, tapi dilapisi dengan matras yoga supaya lebih nyaman ya. Oke, lalu pelan-pelan ganti arah ya, buat rotasi ke arah sebaliknya. Ya, other direction seperti ini. Ya, gerakan ini untuk memberikan stimulasi di area panggul. Ya, secukupnya aja ya. Kalau teman-teman merasa butuh bergerak seperti ini lebih panjang, lebih lama, silahkan ya. Kalau ada yang kurang nyaman, kurangi intensitas gerakannya. Misalnya berputar jangan terlalu cepat atau terlalu luas ya. Cukup tegakkan siku ya, diputar. Sikunya membentuk lingkaran ya. Ya, nafas panjang, putar ke arah belakang dulu. Secukupnya saja, yang penting dinamis, sehingga persendiannya cukup terasa hangat. Bagus. You can close your eyes to enjoy, and then ganti arah. Ya, it's very good. Nafas panjang, tarik nafas, dan buang nafas perlahan. Karena kelasnya sifatnya gentle ya, lembut, jadi nafasnya juga harus dibuat panjang dan lembut. Oke, cukup. Gerakan bawahnya seperti ini, naik, and then turun. Naik, turun. Naik, turun. Ya, gerakan seperti ini sebenarnya yang bergerak adalah persendian tulang belikat ya. Ya, belikatnya naik, belikat turun. Naik, turun, naik, turun. Cukup, tangannya dibuka, tarik ke belakang, tutup ke depan. Tarik ke belakang, tutup ke depan. Jepit pelikatnya ke dalam, tutup ke depan. Retraksi, protraksi. Retraction, protraction. Ya, masih menggerakkan persendian tulang belikat. And then cukup. Tangan turun, angkat ke atas, and then good. Lehernya panjangkan, bahunya tetap rileks menjauh dari telinga. Angkat lengannya, turun. Ini selain menggerakkan tungkai lengan, bahu juga belikat ya. Oke, naik ke atas, touch the floor. Tarik nafas, buang nafas. Satu lagi, tarik nafas, and buang nafas. Jatuhkan kepalanya ke sebelah kiri, tahan sedikit, step for 3. Nafas panjang, bagus. 2, hold, dan 1 tegak, jatuhkan ke sebelah kanan. Ya, lateral bending di tulang leher, cervical spine. Step for 3, badannya tegak, panjang. 2, tulang punggungnya panjang terus. And 1, nengok ke sebelah kanan. Step for 3, nafas panjang, tegak badannya. 2, hold di sini. Dan 1, nengok ke sebelah kiri. Tahan, step for 3, berikan rotasi di tulang leher. 2, dan 1 tegak, tundukkan kepalanya. Kait tangannya di belakang tengkuk, stay di sini, step for 3. Nafas panjang. 2. Hold tidak lama ya, sebentar saja, cukup. 1. Angkat dagunya, dibuka tenggorokannya. Tapi pastikan Anda tetap merasakan ada kenyamanan ya di leher bagian belakang. Step for 3. Nafas. 2. Nafas. And 1 cukup. Angkat tangannya, putar-putar pergelangan tangan. Ya. Step for 3, keep moving, terus bergerak. 2, nafas panjang. And 1 cukup. Squeeze and spread. Ya. Kasih tenaga ya, setiap kali mengepal beri tenaga, merentangkan beri tenaga ya. Yuk. Ya, ini untuk memanaskan persendian pergelangan tangan dan juga otot-otot di sekitar telapak tangan, jari tangan ya. Step for 3 ini, this is small muscle, penting untuk dihangatkan.
2 tidak, hanya otot besar. And 1 cukup, release. Sekarang kakinya dibuka ke samping sedikit. Ya, lakukan seperti ini, point, flex, point, flex, point, flex, pointing, flex. Terus ya, panaskan pergelangan kakinya ya, ankle joint. Go, 3, keep moving. Bagus, 2, and 1 cukup. Putar-putar. Boleh ke arah luar atau ke arah dalam, pilih salah satu. Yang penting nanti gantian ya. Keep moving, step for 3, terus bergerak. 2, hold, dan 1 ganti arah. Ya, tukar, putar ke arah sebaliknya. Mungkin ke arah luar atau ke arah dalam. Yang penting ganti arah. Step for 3, keep moving. 2, bagus, and 1 cukup. Oke, pegang tangan sebelah kanan memegang kaki, lalu gantian. Ya, makin lama mungkin makin dekat. Ya, sikunya makin nempel ke lutut ya. Semakin dekat, nafas panjang. Step for 3, bergerak dulu. 2, hold. It's very simple movement. And 1 cukup. Lipat kaki sebelah kirinya ke belakang. Halus saja ya, lipat kaki sebelah kanannya ke dalam. Namanya deer pose ya, nafas panjang. Kalau pinggulnya miring, ya miring sebelah seperti ini, Anda bisa ambil balok. Ya, lalu duduk di atas balok di bokong yang sebelah kanan ya, yang di bawah. And then you can stay di sini ya. Ini untuk memanaskan persendian pangkal paha ya, panggul. Step for 3, nafas panjang. Silakan ya, duduk di atas balok, di atas bantal, di atas buku, di atas bolster ya, di atas tumpukan selimut atau handuk yang dilipat-lipat. Silakan, 2, nafas. Ya, tuh memanaskan pergelangan kaki, lutut dan pinggul. Oke, cukup. Ganti sisi ya, change side ya. Wah, mic-nya goyang-goyang nih ya. Oke, kaki sebelah kanannya lipat dulu ke dalam. Kalau bisa kakinya point ke belakang ya, kalau memungkinkan ya, kaki kirinya ke dalam. Kalau pinggul Anda stabil, tidak miring terlalu banyak, miringnya tipis sekali, Anda boleh tanpa menggunakan props. Tapi kalau jomplang jauh jangan dipaksakan ya. Ambil balok atau apapun, duduk sebentar, lalu rasakan sedikit stimulasi di lutut, ya, di panggul dan di pinggang juga ya, dan di ankle kaki. Step for 3, nafas panjang. 2, kalem sekali pikirannya, kalem nafasnya, and cukup. 1. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Gerakan pembukaan yang pertama adalah we're gonna do Baddha-Konasana, hip opener ya. Oke, kakinya dibuka diamond shape ya. Jadi seperti wajik, seperti ini. Kalau lutut Anda tinggi ke atas ya, seperti ini, Anda boleh ganjel dengan balok kanan kiri. Ya, something like this mungkin ya, saya deketin dulu propsnya ya. Kalau lututnya terangkat, nah diganjel saja tidak apa-apa. Ya, sambil Anda ambil bolsternya. Mungkin Anda pakai 2 bolster. Ya, 1 di sini. Mungkin yang 1 lagi ya, Anda tumpuk di depan. Jadi bolster Anda cukup tinggi ya. Tampak depannya saya contohin dulu. Kalau sudah, baringkan saja tubuhnya ke depan. Nah, you can do something like this. It's very comfortable ya. Lututnya diganjel oleh balok, badannya nyender di bantal. Oke. Saya contohin yang tampak samping ya. It's very simple. Oke. Tidak perlu terlalu rapat tumitnya, tapi kalau Anda prefer seperti ini, tentu saja tidak apa-apa ya. Saya lebih pilih agak longgar sedikit ya. Lalu pelan-pelan ganjel ya, supaya lebih nyaman pangkal pahanya. Lalu ambil 1 bolster, taruh di depan seperti ini, melintang atau bantal guling. Lalu bantal guling yang berikutnya taruh seperti ini, atau Anda boleh pakai balok kalau ada ekstra balok. Ya, and then you just lay down. Ya, tiduran saja dengan sangat rileks. Sandarin kepalanya, Anda boleh ngadap samping. Ya, you can nah, begini juga boleh ya. Yang cukup nyaman. Dah, nafas panjang. This is very comfortable. Boleh nggak kita ganti-ganti sedikit, geser-geser posisi sedikit? Boleh, tidak apa-apa ya. Ingat, restoratif ditahannya agak lama, jadi 5-15 menit. Jadi bisa saja dalam 1 menit pertama kita cari dulu posisi yang nyaman. Kalau sudah ketemu, kita bertahan agak panjang, stay di sini. Oke ya, some of you, beberapa teman-teman mungkin yang badannya sudah cukup lentur,
Ya, mungkin nggak perlu pakai terlalu banyak props ya. Anda bisa do something like this, ini juga cukup nyaman ya. It's your choice, masing-masing punya kebutuhan beda-beda ya. Saya akan pilih yang paling nyaman ya. Oke, this is already comfortable. Oke, sambil diam di sini, sambil saya sedikit menceritakan konsep dari restoratif yoga ya. Jadi restoratif yoga itu didesain ya, latihan yoga yang desain untuk mengembalikan ya kondisi tubuh dari kondisi yang cukup lelah ya, misalnya setelah bekerja ya, aktivitas fisik yang cukup panjang ataupun cukup berat ya seharian. Itu tubuh biasanya perlu rekuperatif ya. Biasanya tubuh itu perlu rebound ya. Jadi bayangkan Anda seperti melakukan tidur ya. Jadi kalau capek kan kita paling enak makan ya, cukup gizi, cukup cairan ya. Lalu pikirannya cukup rileks sehingga kita bisa tidur, misalnya tidurnya 8 jam ya, idealnya kan tidur 8 jam dan tidur Anda sangat berkualitas. Ketika tidur Anda bangun dan cukup dan berkualitas, ketika bangun Anda nanti akan merasakan kondisi tubuh Anda membaik. Anda akan menjadi lebih segar ya, lebih nyaman dan siap ya untuk memulai aktivitas lagi di kemudian hari ya. Nah, restoratif yoga diciptakan ya sistem latihannya untuk mencapai kondisi tersebut. Jadi bayangkan Anda berlatih restoratif untuk 1 jam atau setengah jam mungkin ya, beberapa gerakan saja, tidak perlu banyak-banyak. Tapi setelah Anda melakukan gerakan restoratif yoga, hanya mungkin 1 jam ke depan dengan pose-pose yang cukup membuat nyaman, meregangkan, dan rileks menggunakan bantal, props, dan lain-lain. Anda setelah latihan itu mendapatkan manfaat atau efek yang sama ya, sebanding dengan Anda tidur dengan sangat nyaman dan berkualitas kurang lebih 8 jam. Jadi itu ya salah satu goal dari kita latihan restoratif adalah kita mendapatkan kondisi ideal kita ya selama beberapa saat latihan sebanding dengan tidur yang panjang dan berkualitas. Salah satu goalnya adalah seperti itu, makanya kita menggunakan props untuk memberikan support kepada tubuh Anda. Nah, pose ini ya, kalau Anda lihat saya menggunakan balok ya, baloknya tidak lututnya tidak dilepas saja ke lantai, karena tujuannya bukan untuk melatih fleksibilitas. Jadi restoratif itu sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk menambah kelenturan ya. Kalau untuk menambah kelenturan, saya lebih prefer baloknya tidak dipakai. Jadi lututnya seperti menggantung atau dengan sengaja diberatkan ke lantai. Tapi karena di sini yang diincar adalah kondisi tubuh yang terbuka, meregang dengan cukup ya, dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Jadi menggunakan balok adalah opsi yang cerdas ya, opsi yang bagus ya. Stay di sini. Jadi kita tetap merasakan fungsi dari gerakan hip openernya. Walaupun tidak berat, tidak intens, tapi kita bisa nyaman dan santai mengatur nafas dalam waktu yang cukup panjang ya. Jadi menahan gerakannya agak panjang. Kurang lebih seperti itulah latar belakang atau prinsip dari restoratif yoga. Oke, jangan lupa kalau Anda nengok ke sisi satu, Anda boleh counter dengan nengok ke sisi yang sebaliknya ya. Supaya lebih balance ya. Lebih seimbang latihannya. Bernafas panjang. Stay di sini untuk 1 menit lagi. Take a deep inhale. Mungkin kita tahan sekitar 5 menitin ya. And long exhale. Halus sekali. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Halus sekali. Oke, cukup. Release. Bangun ke atas. Ya, excellent ya. Itu Badak Konasana hip opener. Oke, kita ganti gerakan ya. Nah, gerakan berikutnya adalah kita akan rentangkan kakinya ke samping. Boleh pinggirin dulu matrasnya, baloknya dipinggirin dulu. Ya, lalu buka. Merentangkan kakinya tidak perlu terlalu lebar ya. Anda bisa agak sempit sedikit, tapi kalau Anda sukanya agak luas tidak apa-apa ya. Kakinya agak rileks tidak apa-apa, tidak perlu ditegangkan.
Tapi jaga supaya jari kaki dan lututnya menghadap ke langit-langit, supaya ada terasa efek putaran ya di panggul. Anda boleh sediakan bantalnya seperti ini, yang bisa turun berendah, silakan. Senderkan lagi. Ya, this is very comfortable ya, sangat nyaman sekali. Biarkan tumit Anda seperti memanjang ya, menjauh dari pinggul. Jadi Anda bisa merasakan kaki bagian dalam ya. Lalu kaki bagian belakang, your hamstring, your knees, betis itu terbuka. Ya, jari kakinya menghadap ke langit-langit. Stay di sini sebentar. Rasakan punggungnya memanjang. Kalau punggung Anda melengkung seperti ini, ya, kalau ditahan dalam waktu yang agak lama, mungkin Anda akan merasakan ketegangan. Ya, jadi lebih baik tegak saja. Ya, bahkan kadang-kadang kalau saya lagi pengen santai sekali, dan kebetulan kalau posternya cukup padat ya, cukup keras, I will do something like this. Ya, jadi hanya menempelkan keningnya, memeluk bantal, lalu memanjangkan punggung ya. Something like this okay. Beberapa di antara teman-teman dengan fleksibilitas yang sudah cukup baik ya, Anda bisa melakukan gerakan seperti ini. Ya, sangat rendah ke lantai. Some of you mungkin ya, berapa teman-teman lagi ya bisa melakukan tanpa prop sama sekali. Yang penting ingat 5 sampai 15 menit, kita ambil 5 menitnya saja. Anda harus nyaman ya. Kalau kurang nyaman jangan ragu-ragu. Ambil bolsternya and stay di sini ya. You can stay di sini kurang lebih untuk 3 menit ke depan ya. Oke. Kepalanya boleh ngadep samping. Lalu biarkan matanya dipejamkan. Boleh nggak membetulkan gerakan atau menambah props? Boleh. Tidak ada masalah ya. Yang penting Anda merasa cukup nyaman. Dan kalau sudah oke, ya tinggal dilakukan lagi gerakannya. Tahan kurang lebih 5 sampai 15 menit. Baunya rileks, kepalanya rileks, bernafas panjang. Stay here. Take a deep inhale dan long exhale. Terasa sekali ya gerakan ini memberikan peregangan kepada kaki bagian dalam ya. Betis bagian dalam, lutut bagian dalam, paha dalam ya, inner thighs. Di saat yang sama kita merentangkan lututnya ya, membuka persendian lutut yang di belakang. Ya, memberikan peregangan kepada betis sedikit-sedikit, hamstring terutama. Lalu merasakan pinggulnya berputar ke arah depan ya. Stay di sini, bernafas. You can close your eyes if you want to. Dan Anda bisa, kalau latihan sendiri di rumah ya, tanpa ada guru yang membimbing, Anda bisa menghitung nafas Anda ya. Tarik nafas panjang melalui hidung. Buang nafas perlahan juga melalui hidung. Take a deep inhale. And long exhale. Stay di sini kurang lebih 1 more minute ya, 1 menit lagi. Jangan lupa kalau nengok ke sisi kanan, ada ganti ke sisi kiri atau sebaliknya. Mungkin setelah beberapa menit Anda bisa turun lebih rendah ya. Silakan saja. It's very comfortable. Just feel open and relax at the same time. Oke, cukup bangun pelan-pelan. Feels very good.
Oke, dari sini rapatin dulu kakinya ke depan. Duduk bersila dulu, istirahatkan lututnya. Ya, sambil mengisarkan lutut, kita sedikit melakukan side bending ya. Oke, tarik nafas angkat ke atas. Buang nafas side bending ke sebelah kanan. Stretch sebentar, supaya lebih nyaman pinggangnya. Relax saja tangannya. Pastikan badannya tetap menghadap ke depan. Inhale bangun ke atas. Exhale ke sebelah kiri. Go, stretch sebentar. Nafas panjang. Bagus, inhale ke atas. And exhale, release. Oke, sekarang kita akan putar kakinya ke belakang ya, atau lipat kakinya ke belakang. We're gonna do yang namanya Suptavirasan. Nah, Suptavirasan ini hati-hati ya, karena biasanya ini cenderung lebih kompleks. Saya akan pakai satu bantal, ya, seperti ini mungkin, ya. Lalu mungkin di saat yang sama saya akan pakai satu balok ya. So this is what I will do. Ya, 2 bantal saja deh, supaya lebih paripurna nyamannya. Nah, ya wah ini sih pasti tinggi dan nyaman ya. Kita lihat ya, kita coba ya. Ini member, jangan takut untuk adaptasi ya. Jadi kurang lebih saya siapkan barang seperti ini, props-propsnya ya. Yang pertama adalah duduk dulu, lututnya ke depan ya, kakinya ke belakang. Lalu Anda duduk di antara di antara tumit. Ya. Nah, kakinya nggak perlu rapat, dibuka sedikit. Tapi pastikan pinggulnya ada jarak sedikit ya. Saya akan sedikit geser sedikit di dalam. Tarik perutnya masuk. Oke. Kalau propsi seperti ini, lihat ada celah terlalu banyak ya. Sebenarnya ini buat saya cukup nyaman, tapi kurang ideal ya. Jadi jangan ragu-ragu, bangun, betulin. Mungkin saya akan tarik sedikit. Ya. Take your time. Jangan buru-buru. Nah, begini kali ya. Ya. Something like this. Lalu di sini. Oke, let's try again. Duduk. Ya. Nah, ini ada jaraknya. Ya. Kalau sudah oke, pelan-pelan tangannya ke belakang, scoop your sit bones. Lalu oke, this is quite comfortable for me. Sangat nyaman karena tinggi. Ya, it's very high. So, it's very easy, ya, very relax. Oke, scoop your sit bones sedikit, boleh. Masukin tulang ekornya ke dalam. Ya, ada celah sedikit tapi tidak terlalu besar, dan saya bisa mensupport middle back, upper back saya jangan nyaman. Saya akan pegang siku supaya posenya lebih terbuka ya. Lalu kita diam sini kurang lebih 5 menit. Nah, teman-teman yang bisa melakukan gerakan ini sudah terbiasa dan bisa turun agak rendah ke bawah, boleh nggak? Boleh saja, tapi ingat kita akan tahan lebih panjang daripada biasanya ya. Jadi kalau memang perlu props untuk membantu, silahkan. Oke, nafas panjang. Suptavirasan ini salah satu pose yang sebenarnya saya sulit untuk lakukan ya, karena keterbatasan di persendian tertentu ya. Jadi saya melakukan pose ini dengan kurang nyaman, sehingga perlu banyak alat bantu. Tapi once you already know the tricks, ketika teman-teman sudah tahu triknya ya, pakai alat bantunya di mana, ya, what to feel, apa yang harus dirasakan, ya, apa yang harus diregangkan. This pose is very useful, terutama untuk mengistirahatkan area kaki, memberikan peregangan di tubuh bagian depan ya, dari mulai punggung kaki, pergelangan kaki, otot-otot di sepanjang tulang kering, lutut bagian depan, tendon-tendonnya, ya, ligamennya, lalu paha depan yang paling banyak dituju adalah meregangkan paha depannya. Bahkan kadang-kadang bisa sampai ke pangkal paha bila tidurnya rapi, scoop your sit bones. Otot perut, dinding perutnya otomatis memanjang, rongga dadanya terbuka. Kalau Anda pegang siku, mengangkat sikunya ke atas, kepala Anda memanjangkan sisi tubuh
ya sampai ke arah siku. Jadi this is very good pose, this is very good stretching. All you have to do is cari di mana cukup nyaman untuk menahan pose-nya agak lama, lalu just enjoy. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Hati-hati ya pada bagian ankle kaki atau pinggang. Biasanya agak sedikit kurang nyaman ya, some of you. Kalau untuk ankle kaki Anda bisa ambil handuk ya, handuk kecil misalnya ya. Lalu nanti ada handuknya dilipat dan digulung ya, jadi seperti sushi roll ya. Lalu letakkan di bawah ankle kakinya sehingga kaki Anda diberikan support. Kalau misalnya pinggangnya yang kurang nyaman, mungkin Anda harus membuat duduknya sedikit lebih tinggi ya. Jadi saya duduk di atas balok ya supaya pinggangnya lebih neutral, lebih aman. And then scoop your sit bones. Mungkin perutnya boleh diaktifkan sedikit, tarik perutnya masuk ya. Supaya sekali lagi lebih nyaman. So you can hold the pose kurang lebih 5 sampai 15 menit ke depan ya. Kalau tangannya kurang nyaman di atas ya, pegel bahunya, Anda bisa letakkan tangannya di lantai. You can place your hands anywhere. Stay di sini kurang lebih 1 menit lagi. Tarik nafas panjang. Dan jangan lupa buang nafas perlahan. Remember, whenever you feel discomfort, mungkin karena menahan gerakannya terlalu panjang ya, Anda boleh bangun. Tentu saja Anda boleh bangun ya, istirahat dulu sebentar. Ya, sambil ganti ke posisi berikutnya, atau kalau sudah cukup nyaman dan waktunya masih ada, Anda baring lagi ke belakang ya. Stay di sini, bernafas panjang. Beberapa nafas panjang lagi, just enjoy the opening ya. Remember, this is not flexibility practice. This is to open, membuka, to restore ya, mengembalikan. Bagaimana bila Anda tertidur? Saya rasa tidak masalah ya. Tapi kalau bisa tidak tertidur ya. Karena Anda bayangkan kalau Anda tertidur dalam kondisi seperti ini ya. Banyak sekali sendi yang ditekuk atau diregangkan. Ya nanti ujung-ujungnya akan sakit kakinya ya, kurang nyaman atau pinggangnya kurang nyaman. Oke, dari sini kita bangun ke atas. Yuk, tarik perutnya masuk, scoop your sit bones lagi, dorong pakai tangan. And then bangun. Bagus. Angkat pinggulnya, luruskan dulu kakinya ke depan. Anda boleh nyender seperti ini, gerakan. Ya, this is counter pose dari gerakan yang tadi. This is very good ya, it's very comfortable, sangat nyaman sekali. Oke, bagus. Kita akan lakukan side bending ya. Nah, side bending ini seru ya. Saya suka nih. Kebetulan ini ada 2 bantal ya. Jadi I will use these 2 bolster. Lalu saya pinggiran dulu. Perhatikan, the idea is ya, menempelkan, menyandarkan pinggul dan pinggangnya di atas bantal. Sehingga badannya akan slightly melengkung ke samping. Seperti ini.
Ya, kalau teman-teman hanya punya satu bantal, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau bisa punya 2 bantal atau 2 guling tidur atau 3 mungkin ditumpuk atau mungkin 4 kalau memang gulingnya lembut ya. You can do something like this. Taruh pinggulnya di bantal yang pertama, lalu baringkan badannya di bantal yang berikutnya. Jadi pinggul dan pinggang sampai ke arah ribs ada di bantal. Lalu Anda boleh letakkan tangannya seperti ini, kakinya ditumpuk saja. Ya, biasanya kalau cukup solid ya bantalnya, Anda tidak akan goyang-goyang ke depan ke belakang. You can do something like this. Ya, this is very good. Kalau kepalanya kurang nyaman ya, karena kita punya balok ya, misalnya sambil balok ya. Nah, ini juga oke ya. See? Or this, ya ini mungkin lebih berasa ya. Jadi kita dengan sengaja membuka satu sisi, tapi lembut sekali, it's very soft ya, tidak terlalu melengkung, tapi juga tidak lurus. And then menghadap ke samping, mengistirahatkan sisi tubuh sebelah kirinya ya. Jadi bagian di atas ini akan lebih rileks ya, seperti ditelan oleh gravitasi bumi. And then you just close your eyes. I feel very comfortable di sini ya, bisa jadi karena bantalnya membantu, cukup ideal. Tapi kalau teman-teman di rumah, diakalin ya, akalin supaya Anda menemukan props yang kira-kira bisa menjadi pengganti dari bolster atau balok. Inhale deeply. Exhale fully. We're gonna stay here for 1 more minute. Just take a deep inhale and long exhale. Beberapa nafas panjang, just enjoy the pose. Ingat, walaupun sangat rileks dan matanya dipejamkan, tapi kalau bisa tidak tertidur. Oke, dari sini kita bangun pelan-pelan ya. Gulingkan saja badannya ke depan. Yap, lalu dorong dengan tangan. Duduk dulu. Panjangan sisi tubuhnya. Tarik nafas. Buang nafas. Kita ganti sisi. Yuk. Pindahkan saja. Saya yang berpindah ya. Nah, sini. Ya. Mic-nya kemana-mana ya. Oke. Ya. Susun. Sediakan balok yang samping. Oke, kalau sudah oke. Pertama-tama pinggulnya dulu senderkan seperti ini. Badannya ngadep samping saja, lututnya boleh soft ditekuk. Ya, jatuhkan bahunya. Nah, kepalanya seperti ini. Oke, you can feel it's a very soft pulling ya. Ada sensasi menarik sisi tubuhnya yang sangat soft. Ya, kepalanya relax, tangannya ke depan. Anda boleh letakkan tangan satu di sini atau depan ya. Cari yang nyaman saja buat Anda. Kalau sudah cukup nyaman, kita diam sebentar kurang lebih 5 menit ke depan. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan. Breathe in
and breathe out. Boleh nggak ganti-ganti posisi, geser-geser? Boleh ya, boleh saja, tidak ada masalah. Can you close your eyes? Tentu saja boleh ya, tapi ingat kalau bisa tidak tertidur. Deep inhale. And then long exhale. Biarkan tubuh Anda semakin lama semakin rileks ya, berat karena lantai. Hanya props ya dan lantai yang menahan berat badan Anda sendiri. It's very soft and very relaxed. Ya, kayaknya kita akan bertahan untuk 1 menit lagi. Just take a deep inhale and long exhale. It feels very comfortable, but you stretch your body at the same time. A few more breathings, beberapa nafas panjang. Cukup. Guling ke depan. Lalu bangun. Oh. Duduk tegak dulu. Ya, nafas panjang. Deep inhale and long exhale. Kita twisting sebentar ya. Soft saja ya. Sebentar ya teman-teman, saya rapin dulu mic-nya. Mungkin di sini. Oke, tarik nafas, angkat ke atas, buang nafas, twisting ke sebelah kanan. Habis ini kita twisting, tapi sebelumnya kita berikan sedikit stimulasi di tulang punggung supaya nanti twistingnya lebih nyaman. Ya. Inhale, exhale. Iya. Bagus. Inhale and exhale, release. Sebelum twisting kita akan lakukan bridge pose dengan boxer. This is also will feels good, ya. So kalau Anda punya 2 bantal seperti ini, it's very simple. Kalau 1 bantal sama saja. Pastikan Anda duduk di atas bolster. Ya. Kalau 2 bantal duduk di atas bolster. Kalau 1 bantal duduknya agak sedikit maju ke depan ya. Lalu Anda baringkan, tekuk lututnya. Iya. Oh, ya. Like this. This is option 1. Bend the knees, tekuk lututnya. Ya, tekuk saja lututnya. Option 2, kalau Anda cukup nyaman, luruskan kakinya. Tapi ingat, kaki jangan dilepas ya. Berikan sedikit tenaga supaya Anda pertahankan kaki, jari kakinya menghadap ke langit-langit. Tangannya boleh ke samping, boleh di mana saja. Ya, you can stay here, Anda boleh diam di sini.
Atau kalau pinggangnya kurang nyaman ya, karena kakinya lurus, terlalu tegang pinggangnya, tekuk lututnya, nyantai saja. Ini dulu bridge pose. Kalau pakai satu bantal bagaimana? Ya, misalnya satu bantal nih. Ya. Anda letakkan bantalnya, Anda kasih sedikit di atas panggul ya. Jadi sedikit ke arah panggul, bukan di pinggang. Ya, kalau sudah oke, diam di sini boleh. Di sini juga oke. Ya, this is also good. Atau ada juga satu variasi lain ya. Satu bantalnya Anda letakkan di bawah. Maaf ya. Saya akan coba atur seperti ini. Pakai kaki ya. Ya, jadi di sini satu bantal mensupport area panggul. Yang satu lagi ya something like this. Mungkin lebih baik taruhnya di betis atau di ankle kaki. Kakinya tidak perlu diberi tenaga terlalu berlebihan, yang penting jaga supaya lututnya, jari kakinya menghadap ke atas. And then stay in this pose. Kalau Anda meleng ya, misalnya hilaf ya, karena rileks kakinya kebuka. Begitu Anda sadar, sedikit diputar ke dalam ya. Oke, tahan sebentar, yuk. Bernafas panjang. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, gerakan ini untuk membuka tubuh bagian depan ya, dan memberikan stimulasi yang cukup untuk tulang punggung Anda, terutama lumbar area, dan juga ini membuka rongga dada. Jadi sifatnya seperti latihan back bend ya, tapi kalau bisa dilakukan dengan sangat halus, cukup nyaman, sehingga bisa ditahan kurang lebih 5 sampai 15 menit ke depan. Tangannya boleh di mana saja yang cukup nyaman ya. Take a deep inhale and long exhale. Kakinya boleh sedikit dirapikan atau relax sedikit tidak. Yang penting paha dalamnya aktif, putar pahanya ke arah dalam sehingga pinggulnya melebar. Ingat, kalau di sini sudah cukup, aduh kayaknya pinggangnya jadi kaku nih ya, jadi kurang nyaman. Anda tekuk lututnya, injak lagi lantainya. Itu akan lebih rileks. Diam sejenak kurang lebih 1 menit ke depan. Sangat nyaman ya. Kalau bisa nyaman ya, kalau kurang nyaman, adjust lagi barang-barangnya ya, propsnya di adjust ya. Atau lakukan option. Remember, the goal is not to improve flexibility ya, bukan untuk menambah kelenturan. Goalnya adalah untuk membuka, open ya, your joints, stretching secukupnya, sehingga after doing the practice Anda akan merasakan manfaat yang kurang lebih mirip-mirip ya, seperti kita berhasil istirahat yang cukup panjang dan nyenyak ya, tidur cukup panjang ya, dan sangat nyenyak, tidurnya berkualitas ya. Instead of tidur 8 jam, kita hanya lakukan gerakan latihan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, and then you get the same result. But you have to make your body comfortable, nafasnya nyaman, pikirannya juga kalau bisa nyaman.
Stay di sini beberapa nafas panjang. Just take a deep inhale and long exhale. Oke, pelan-pelan. Tekuk lututnya, slowly, pelan-pelan. Ya. Kencengin sedikit perutnya, injak lantainya, scoop your sit bones, angkat pinggulnya, geser bantalnya ke samping. Ya, good. Oke, ya, taruh bantalnya di bawah lutut, ya, seperti ini. Senderkan kakinya. This is pose istirahatnya ya. Ya, it feels very good. Kita stay di sini dulu beberapa nafas panjang, kurang lebih 1 menit ya, supaya pinggang Anda kembali ke posisi natural ideal ya. Stay here. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan. Oke, injek bantalnya atau bolsternya, peluk sebentar. Gulingkan ke kanan, lalu bangun. Pelan-pelan ya. Good. Oke, next one. Twisting. Anda perlu 1 bantal. 1 bantal lagi pisahkan saja. Ya, the idea is kita kan nyandarin kakinya ke bantal. Taruh bantalnya sejajar pinggul. Tiduran ke belakang seperti ini. Ya, bantal di samping pinggul ya, samping badan. Oke. Satu kaki lurus ke bawah. Kalau bantalnya di sebelah kanan, berarti kaki kanannya luruskan ya. Geser dulu pinggulnya ke sebelah kiri sedikit. Angkat kaki kirinya. And then you twist. Nah, once you twist, karena bantal saya cukup tebal, saya bisa posisikan lutut sejajar dengan pinggul. Sejajar ya. Kalau bantal agak tipis, Anda bisa pakai 2 bantal ya. Tumpuk. Nah, kalau sudah oke, biarkan tubuhnya turun. Lalu rentangkan bahu atau belikatnya. Lalu rentangkan tangannya. Anda boleh do this ya. Supaya kakinya lebih grounding. Boleh. Something like this. Lalu biarkan tangan kirinya merentang ke samping. Lalu badannya menghadap ke langit-langit. Stay di sini, close your eyes. Pejamkan mata. Di sini kita akan tahan kurang lebih, saya pikir 2 menit cukup ya. Ini seperti rekuperatifnya ya, atau reboundnya ya. Counter pose. Twisting is very good to counter back bending moves ya, gerakan-gerakan back bend. Stay here. Apapun yang terjadi, tetap tarik nafas panjang dan buang nafasnya halus perlahan. You can close your eyes, tapi ingat
tidak tertidur. Stay here sebentar lagi. Feel the pulse. Cukup. Pelan-pelan angkat. Very good. Oke, ganti sisi. Caranya gampang saja, pindah aja bantalnya. Ya. Pindahkan bantalnya ke sisi sebelah kiri, sejajar pinggul. Luruskan kaki kirinya. Geser pinggul ke sebelah kanan. Maaf ya, saya akan membokongi sedikit ya. Lalu jatuhkan. Enak ya kalau punya kertak ya. Oke, begitu pinggulnya sudah berputar, Anda boleh support dengan tangan, bentangkan. Kalau perlu dilebarin dulu belikatnya, saling berjauhan. Nah, once you get your ideal twisting position, ya udah, lemesin aja. Stay di sini. Breathe in and breathe out, bernafas. Boleh geser-geser untuk mendapatkan posisi yang paling ideal. Silahkan ya, jangan ragu. Boleh tambah props? Boleh ya. Silahkan saja. Yang penting tubuh Anda merasakan manfaat rotasi, twistingnya, tapi cukup nyaman sehingga kita bisa tahan gerakannya agak panjang. Dan yang lebih penting lagi, sehingga nafasnya lebih panjang dan lebih halus. Ya. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Tetap bernafas panjang. Tidak tertidur. Take a deep inhale. And long exhale. Oke, beberapa nafas panjang lagi. If you feel you need to hold this pose a bit longer, silahkan ya, jangan ragu. Anda yang paling tahu kondisi dan kebutuhan tubuh Anda masing-masing. Oke, cukup. Pelan-pelan ya, kunci perutnya dulu, angkat lututnya. Iya, good. Sekali lagi, peluk lututnya ke arah perut ya, stay di sini, panjangkan pinggangnya. Nafas panjang. And release. Oke teman-teman, kita akan tutup latihan kita dengan melakukan child pose ya. Tapi child pose-nya very supported, very relaxed. Bangun dulu, duduk yuk. Ya, Anda bisa pilih melakukan child pose atau melakukan savasana ya. Tapi untuk saat ini saya pilih child pose ya. Supaya lebih terbuka panggul, pinggang dan punggungnya.
Tapi kalau lututnya kurang nyaman untuk tahan dalam waktu agak panjang, you do savasana. Ya, tiduran berbaring di lantai, kakinya boleh diganjel dengan bantal. Tapi coba saja melakukan child pose ya. Nah, dengan satu balok, satu bolster, siap-siap ya, lututnya dibuka ke lebar sedikit. Idealnya bantalnya itu mengcover perut sampai ke arah dada ya, idealnya seperti ini. Ya. Nah, if you feel pinggulnya seperti tidak nempel, itu nggak apa-apa ya. Itu wajar saja. Anda boleh buka lututnya agak lebar. Kalau lututnya sakit kena lantai, cover dengan handuk kecil ya atau blanket supaya lututnya lebih nyaman. Once you get the ideal knee position, udah nyender ya. Just lay your body down to the bolster. Oke, some of you di sini, some of you mungkin tanpa bantal ya. Cari posisi yang nyaman, jangan lupa. Boleh kok ganti-ganti props ya. Oke, I found my comfortable place. Pinggangnya terasa memanjang dan sangat nyaman. Pahanya juga tidak menekan perut terlalu berlebihan. Pangkal pahanya terbuka secara natural. Walaupun bokongnya mungkin tidak menyentuh ke tumit, tidak apa-apa. Yang penting you can feel that your hips is heavy, grounding to the floor. Jangan lupa kalau Anda nengok ke sisi satu, nanti setelah menit kesekian Anda nengok ke sisi satunya lagi ya. This is counter pose again ya. Kita akan tahan di sini kurang lebih 3 menit. Breathe in and breathe out. It's very comfortable ya. Jadi latihan restoratif hari ini ya, itu fokusnya ke arah membuka persendian panggul ya dan kaki ya. Kita sudah lakuin hip opener di awal ya, Baddha-Konasana dengan kaki ditekuk. Kita sudah buka pinggulnya dengan memanjangkan kaki ya, pose Upavista Konasana. Lalu tadi kita juga melakukan Supta Virasana ya, tiduran, melipat kakinya ke belakang untuk membuka panggul kaki bagian depan. Lalu kita lakuin side bending ya, soft sekali, sangat ringan untuk membuka area panggul bagian luar ya sampai ke perut. Lalu kita lakukan yang namanya apa tadi? Bridge pose ya. Bridge dengan bantal untuk membuka keseluruhan tubuh bagian depan termasuk rongga perut, rongga dada. Lalu kita counter dengan twisting ya. We're gonna twist kanan kiri and then we're gonna do this child pose. Kalau Anda masih merasa butuh savasana, Anda tambah ya latihannya lebih panjang sedikit ke posisi savasana. Savasananya kalau bisa kakinya ditaruh di atas bantal ya, jadi lebih nyaman pinggangnya. Tapi sekarang we try this pose ya, child pose. Stay here, balasana position. Perutnya disupport oleh bantal. Rongga dadanya disupport oleh bantal, kepalanya rileks. Jangan lupa kalau nengok satu sisi, nanti setelah setengah jalan berlalu, nengok ke sisi sebaliknya ya. Can do something like this. Oke. Nafas panjang. Stay di sini. You can close your eyes. Tapi ingat, tidak tertidur. It's very comfortable, very soft. Take a deep inhale and long exhale ya. Matanya boleh dipejamkan pelan-pelan. Stay here. Ya untuk beberapa menit lagi ya. Kurang lebih 1 menit lagi. It's very relaxed. We need this ya. Kita butuh latihan seperti ini. Ya mungkin tidak setiap hari. Tapi I think seminggu sekali ya. Sebulan 2 kali. Atau semepet-mepetnya sebulan sekali. We need this kind of practice. The yin side ya. The gentle side. The relaxing side. Jadi kita harus seimbangkan ya latihan kita. Tidak hanya power yoga saja ya. Tidak hanya vinyasa saja. But something to restore the mind, the body, the spirit. Untuk mengembalikan ke kondisi ideal kita. I need this kind of practice. A very gentle, soft,
Ya, ditahan agak panjang. Calming the mind, calming your breath. Enough stretching, enough lengthening. Everything feels so nice and so good. Take a deep inhale and long exhale. Beberapa nafas panjang lagi. Kalau teman-teman merasa, aduh saya mau lakuin ini agak panjang deh. Saya mau 10 menit selama tubuhnya cukup nyaman. Silakan ya, jangan ragu-ragu. Tapi untuk saat ini kita bangun. Yuk. Soft. Legain dulu kakinya. Luruskan. Legakan lututnya. Gorakan telapak kakinya seperti ini. Ya, nafas panjang. Oke, silangkan kakinya. Ya. Go. Sedikit peregangan, angkat tangannya ke atas, tarik nafas panjang. Open the chest please, and buang nafas. Release, ya. Semoga latihan kali ini bermanfaat, ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat atau goal dari latihan kita, yaitu tubuhnya dalam kondisi sangat rileks, ya. Dan terima kasih banyak sudah bergabung dalam latihan kita saat ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Namaste. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you.